Jumpa lagi dengan kakak. Pagi ini kita akan ibadah, tapi sebelum kita ibadah, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, alat tulis, buku, pulpen ya. Yuk, semuanya udah siap adik-adik? Mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu untuk pagi ini. Kita akan mengawalinya dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Kita akan menyanyikan anak-anak puji nama Allah. Sebelumnya kita akan berdoa. Adik-adik semua boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Ketika kami berada di rumah kami masing-masing pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi semua adik-adik kami satu persatu. Tuhan, kami rindu sebentar untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Dibawakan oleh Kak Lila. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Silakan Kak Lila. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan baca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang akan memberi penjelasan tentang firman-Mu, dan Kau juga memberkati adik-adik yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama kasih Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Yang berbunyi demikian, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak laki-laki ini cucuku, dan anak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub ambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana dan di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbun batu inilah yang hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet.
dan juga Mizpah. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun itu tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hari Minggu ini, tanggal 14 Juni 2020 adalah anak Tuhan tidak boleh egois. Dari pembacaan Alkitab tadi, kita bisa ambil contoh tentang seorang anak yang berbadan besar, kuat dan gagah, namanya Samson. Samson juga anak yang galak, tapi dalam arti galaknya itu dia membela teman-temannya. Dia tidak lemah, dia suka membela teman-temannya dikala teman-temannya berkelahi atau diisengin oleh teman-teman yang lain. Pada suatu hari Samson jatuh sakit dan Samson menderita kanker tulang. Samson tidak bisa main, Samson tidak bisa bergerak, Samson tidur saja di dalam rumah. Dan teman-temannya pun datang ke rumah Samson. Itu pun tidak lama, sebentar, karena mereka tidak suka bermain di dalam rumah, mereka sukanya bermain di luar rumah. Samson sedih karena teman-temannya itu tidak lama main di dalam rumahnya. Jadi suatu hari ada anak baru pindah dekat rumah Samson. Anak baru itu bernama Dilan, dan teman-teman Samson pun bermain bersama Dilan. Samson bilang begini, Tuhan, kenapa teman-temanku kau kasih kepada Dilan? Samson sedih karena takut teman-temannya tidak sayang kepada Dilan. Jadi suatu hari ibunya ngajak berdoa sama Samson. Samson diajak berdoa, ibunya berdoa begini, Tuhan, mereka adalah teman-teman Samson, dan selama ini Samson telah mengasihi mereka dengan sangat baik. Kalau sekarang mereka berteman bersama Dilan dan bahagia, biarlah Tuhan menolong Dilan supaya mengasihi mereka seperti Samson mengasihi teman-temannya. Amin. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Laban dan Bapak Yakub. Mereka saling mengasihi, tidak mengambil anak-anaknya atau cucu-cucunya. Nah, pada waktu itu Bapak Yakub dan keluarganya juga meninggalkan Laban untuk kembali ke Kanaan. 7 hari Laban mencari Yakub dan rombongannya lalu bertemu. Nah, adik-adik tugas membahagiakan adalah tugas yang mulia. Tuhan Yesus menyukai anak-anak yang suka membahagiakan orang tuanya, membahagiakan kakaknya, membahagiakan adiknya dengan segenap hati. Itu adalah tugas kita semua, termasuk tugas adik-adik. Nah, caranya adalah dengan mengasihi dan tidak boleh egois, supaya orang-orang yang kita sayangi tetap bahagia. Nah, adik-adik, cukup sekian cerita Alkitab kita. Mari kita akhiri dan kita berdoa syafaat. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah adik-adik kami di sini tidak menjadi anak yang egois, menjadi anak yang baik hati dan saling mengasihi terhadap sesamanya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang masih menjalankan penilaian akhir semester atau yang sudah ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau memberi hikmah, kepandaian dan kepintaran kepada mereka. Biarlah mereka mengerjakan tugas dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk ke-6 pelkat ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ke-6 pelkat kami ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh pengurusnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Sion. Kiranya Engkau memberkati dari Ibu Pendeta, majelis,
prakantor, keamanan, dan semuanya yang ada dalam gereja itu ya Bapa. Tuhan, Kau juga memberkati ruangan pelkat yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh para pekerja ya Bapa. Kiranya Engkau mencukupi dana yang diperlukan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau memberkati pemimpin negara ini ya Bapa. Engkau memberkati staf-stafnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semua doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti ketika kita berkumpul ibadah kembali di gereja, adik-adik bisa bawa persembahannya, atau boleh juga dititipkan ke mama dan papa. Ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Nah adik-adik, kita akhiri sekolah minggu ini. Harus selalu ingat ya, tidak boleh bermain di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan selalu menjadi anak Tuhan yang tidak egois. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Yesus untuk kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini, Engkau memberkati adik-adik yang di rumah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus tetap menyertai kami saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Sampai ketemu kembali.